Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin pernah ya membayangkan soal dunia spionase yang penuh rahasia itu. Nah, hari ini kita mau coba kupas nih, memoir dari mantan pejabat tinggi CIA, Henry Crampton. Judulnya The Art of Intelligence. Sumber ini kayak ngajak kita langsung ke intinya operasi rahasia. Mulai dari gimana sih cara merekrut agen sampai mimpin perang pasca 1911. Yuk, kita bedah bareng dunia intelijen ini. Tujuan kita sih simple. Pengen paham seni sama tantangannya di balik layar pengumpulan info rahasia. Langsung dari sumbernya. Iya, yang menarik dari buku ini tuh bukan cuma soal cerita operasinya aja ya, tapi juga gimana ya, refleksi personal Crampton soal nilai intelijen itu sendiri. Bagaimana intelijen itu berubah, apalagi setelah 9/11. Dan betapa pentingnya peran manusia gitu kan, di tengah gempuran teknologi sama birokrasi yang ya ampun rumit banget. Ini kayak kita dikasih lihat dari dalam lah, gimana intelijen bekerja dan kenapa sih itu tetap penting. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Merekrut mata-mata. Di buku disebut soal MICE itu kan. Money, Ideology, Coercion, Ego. Itu katanya motivasi agen. Tapi Crampton nunjukin kalau praktiknya tuh wah jauh lebih rumit. Kadang ya masuk wilayah abu-abu banget. Ada cerita soal dekati target dengan bantu biaya medis istrinya gitu. Atau yang lumayan ekstrim, kasih video porno ke diplomat korut demi info nuklir. Ini benar-benar nunjukin ya, gimana mereka harus ngitung risiko dan dilema etisnya di lapangan. Berat pasti. Betul. Dan ini nyambung ke poin penting. Intelijen manusia. Human lah istilahnya. Ini bukan cuma soal ngertiin motivasi target, tapi juga soal kesadaran diri petugasnya. Itu penting banget. Ada cerita menarik tuh, waktu Crampton ketemu anak suku Masai di Afrika. Si anak nolak sepatu bot canggih pemberiannya. Nah, momen itu bikin dia sadar kalau kacamata budanya sendiri itu bisa jadi penghalang, gitu. Intinya sih kalau mau paham orang lain, ya harus paham diri sendiri dulu. Dengerin, hargai perspektif lokal, itu kunci human. Ini juga ada kaitannya sama tantangan di CIA sendiri. Kadang mereka lebih suka rekrut orang yang bersih daripada tipe petualang yang mungkin lebih efektif tapi dianggap berisiko. Menarik soal rekrutmen itu. Nah, selain tantangan orangnya, operasinya sendiri gimana di lapangan? Terutama gabungan antara manusia sama teknologi. Nah ini soal simbiosis, saling butuh gitu. Humin, info dari agen di lapangan, itu sering banget dibutuhin buat ngarahin teknologi, kayak SIGINT atau siber. Sebaliknya juga gitu. Tapi teknologi secanggih apapun, bisa jadi sia-sia kalau nggak ada pemahaman manusianya. Crampton kasih contoh bagus nih. Operasi nyadap apartemen. Secara teknis, timnya berhasil. Masuk tanpa ketahuan, pasang alat canggih. Tapi hasilnya, nol besar. Kenapa coba? Ya karena targetnya ternyata nggak pernah ngomongin hal penting di rumah. Mereka kurang paham kebiasaan si target. Wah, itu contoh yang kuat banget ya. Jadi, bukan teknologinya yang salah, tapi pemahaman manusianya. Ini jadi ingat soal pengembangan drone predator bersenjata di Afghanistan? Pasti ada resistensi juga kan waktu itu. Oh tentu saja. Ada skeptisisme soal teknologi baru, terus resistensi birokrasi juga. Baik dari internal CIA, bahkan dari Angkatan Udara. Tapi ya itu, kebutuhan mendesak pasca 911, itu yang akhirnya dorong inovasi itu. Jadi kelihatan gimana faktor manusia, kayak kepemimpinan sama kebutuhan lapangan, bisa ngatasin hambatan buat pakai teknologi baru. Oke, operasi intelijen kan nggak berdiri sendiri ya. Gimana dinamika antar lembaga? Misalnya CIA sama FBI. Memor ini nyinggung itu nggak? Iya, disinggung, ini friksi klasik lah ya. Keduanya kan punya budaya sama misi yang beda. CIA fokusnya ke luar negeri, ngumpulin info buat pembuat kebijakan. FBI fokusnya domestik, penegakan hukum, cari bukti buat pengadilan. Jadi sering ada tumpang tindih, ya makanya koordinasi itu penting banget, meskipun kadang ya sulit. Dan kalau hubungan sama dinas intelijen asing, yang sering disebut liaison, itu gimana? Betul, liaison. Kerjasama antar badan intelijen negara lain ini krusial banget buat hadapi ancaman bareng. Kayak terorisme atau penyebaran senjata pemusnah massal. Tapi ya hubungannya kompleks, ada kerjasama, tapi ya selalu ada elemen kompetisinya juga. Bahkan upaya saling susupi. Crampton nyatat tuh, beberapa dinas asing malah coba manfaatin persaingan CIA FBI buat untungin diri sendiri. Licik juga ya. Oke. Kita geser dikit ke era pasca 911, khususnya Afghanistan nih. Kan setelah serangan itu, CIA yang ditugasin mimpin respon awal ya.
Strateginya gimana tuh? Fokus utamanya ya hancurin basis Al-Qaeda secepat mungkin. Tapi yang menarik, kemenangan cepat di awal itu ternyata sangat bergantung sama aliansi dengan faksi-faksi lokal Afghanistan. Misalnya aliansi utara yang anti-Taliban itu, sama kelompok Pashtun pimpinan Hamid Karzai. Merekalah yang kuasai Medan dan bisa gerakin pasukan lokal. Skala operasinya gimana? Apakah langsung besar-besaran gitu? Justru enggak. Kampanye awal itu cuma melibatkan sekitar 110 personel CIA sama 300-an pasukan khusus AS di lapangan. Kecil ya, tapi mereka kerja efektif banget sama ribuan pejuang Afghanistan, plus didukung kekuatan udara AS. Jadi, skala kecil tapi dampaknya besar. Dan puncaknya dari semua upaya panjang ini, ya tentu aja pelacakan sama penumpasan Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Keberhasilan itu buah kerja intelijen multimetode CIA selama bertahun-tahun. Gabungin HUMINT, SIGINT, analisis mendalam, terus kerjasama erat sama militer ya, dalam hal ini Navy SEALs. Oke, jadi setelah kita kupas semua ini, apa nih intisari yang bisa kita tarik buat Anda semua? Kayaknya memoir Crumpton ini negesin ya, kalau inti dari seni intelijen itu bukan melulu soal teknologi canggih, apa operasi berisiko tinggi, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini soal memahami manusia, motivasi, budaya, kelemahan mereka. Terus soal bangun kepercayaan, seringnya dalam kondisi yang sulit banget dan penuh ketidakpastian. Betul sekali. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup ya buat Anda renungkan. Di dunia yang makin terhubung, makin kompleks, dengan ancaman yang makin macam-macam, dari terorisme, perang cyber, sampai persaingan kekuatan besar, gimana sih peran intelijen ini bakal terus beradaptasi? Seberapa penting pemahaman mendalam soal manusia ini di tengah lautan data digital sekarang? Nilai intelijen kayaknya malah makin krusial ya, meskipun sering nggak kelihatan dan penuh dilema. Itu yang menarik.